Green Arsitektur mempersembahkan seri rumah sehat, sarana dan prasarana yang lengkap. Ruangan yang lengkap: 1 halaman, 2 teras, 3 ruang tamu, 4 ruang keluarga, 5 kamar tidur utama, 6 kamar tidur anak, 7 dapur, 8 kamar mandi dan WC. Halaman yang seimbang. Rerumputan akan menyerapkan air hujan ke dalam tanah dan menyerap pantulan sinar matahari sehingga menimbulkan kesejukan. Sementara fluoran yang berlebihan akan memantulkan sinar matahari sehingga menimbulkan kegerahan. Teras dan ruang tamu yang nyaman untuk sarana sosialisasi. Memuliakan tamu adalah bagian dari menjaga silaturahim yang akan memperbanyak rezeki dan panjang umur, sehingga sarana ini harus nyaman, indah, dan longgar. Ruang keluarga sebagai sarana sosialisasi anggota keluarga, sebagai tempat kumpul keluarga dan ruang makan. Sarana ini jangan terlalu sempit dan harus punya akses yang mudah ke barang yang dibutuhkan. Ukuran kamar tidur yang memadai. Pada umumnya, minimal ukuran 3 meter x 3 meter, cukup untuk 2 penghuni dengan penghawaan dan pencahayaan yang juga memadai. Ruang dapur, kamar mandi, WC yang mencukupi. Ruang dapur harus mempunyai ventilasi yang memadai agar tidak pengap oleh asap atau dilengkapi dengan exhaust fan. Kamar mandi dan WC. Untuk setiap 5 orang penghuni membutuhkan 1 kamar mandi dan WC. Ketersediaan prasarana: 1 air bersih, air tanah, pump atau dan lain-lain. 2 pembuangan air limbah seperti tangki septik filter gravel dan lain-lain. 3 pengelolaan sampah, sistem pengolahan sampah yang mandiri atau dan lain-lain. Agar rumah sejuk alami. Luas ventilasi dan jendela. Luas lubang ventilasi atau penghawaan permanen minimum 5% luas lantai, sedangkan luas lubang penghawaan yang sewaktu-waktu bisa ditutup, dibuka atau jendela minimum 5% luas lantai. Jadi total minimum 10% luas lantai. Tentu saja hal ini tidak berlaku untuk ruang ber-AC. Fungsi ventilasi atas dan bawah. Pada siang hari udara dingin akan masuk lewat bagian terbawah jendela dan udara panas akan keluar melalui ventilasi atas. Pada malam hari hal ini terbalik. Oleh sebab itu sebaiknya dibuatkan ventilasi atas dan ventilasi bawah. Ventilasi atas 80 cm dari plafon dan bawah 80 cm dari lantai. Pengaruh penempatan sisi jendela dan pintu. Penempatan ventilasi jendela jangan saling berhadapan dengan pintu agar udara yang mengalir masuk mengenai semua tempat bagian di dalam ruangan sehingga suhu dapat menjadi lebih sejuk dan kelembaban pun dapat dikurangi. Suhu terbaik adalah 22 derajat Celcius dan kelembaban adalah 60%. Fungsi ventilasi atap. Penghawaan atap hanya dipakai jika tidak ada kemungkinan lain, sebab udara yang masuk dengan cara ini adalah udara panas karena pantulan panas dari atap. Fungsi teritis. Di daerah tropis, udara kamar pada siang hari lebih sejuk daripada di luar. Ini dicapai dengan perpanjang teritis memakai gorden jendela dan jendela krepia. Halaman ditumbuhi rumput, karena rumput akan menyerap panas matahari, sementara halaman coran, semen akan memantulkan cahaya matahari ke dalam rumah sehingga rumah menjadi panas. Agar rumah tidak kebisingan. Dampak kebisingan. Berdasarkan riset, pekerja-pekerja yang sedang merakit 80 unit kecil alat-alat dalam sebuah ruangan yang sangat bising ternyata membuat 68 kesalahan. Tetapi jika dipindahkan ke kamar yang tenang dapat merakit 110 unit dan hanya membuat 7 kesalahan dalam waktu yang sama. Telinga kita siap menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam tingkat suara, tetapi setelah terlalu sering otot akomodasi menjadi gagal dalam memberikan reaksi. Kita mengenal adanya istilah peka yang timbul akibat pekerjaan pada pekerja pabrik-pabrik.
polisi lalu lintas, dan lain-lain. 75% penyakit jiwa karena ketegangan warak saraf yang terus-menerus. Pengukuran suara atau ukuran kebisingan. Ukuran kebisingan. Batas kebisingan yang dapat diterima untuk daerah pemukiman pada siang hari 40 desibel, pada malam hari 30 desibel. Mencegah kebisingan. Untuk mencegah kebisingan dapat dilakukan dengan memasang bahan isolasi suara pada dinding seperti bahan yang mulus dan tidak homogen yang menahan gelombang suara, bukan meneruskan atau memantulkannya. Bisa juga dengan cara gelombang suara dipantulkan ke suatu benda padat yang menghalangi. Selain itu, kebisingan juga dapat dikurangi dengan mematuhi garis sempadan jalan dalam mendirikan rumah. Jarak garis sempadan jalan untuk tiap-tiap kawasan atau wilayah peraturannya berbeda-beda. Juga dengan cara menanam pepohonan di halaman. Agar rumah cerah ceria. Cukup cahaya. Dari segi pencahayaan, cahaya matahari mempunyai kelebihan yang tidak ada pada cahaya buatan manusia. Lebih cepat mematikan kuman, juga membantu pembentukan vitamin D yang berguna untuk pertumbuhan tulang. Bila ruangan kekurangan cahaya dari luar akan menyebabkan hidupnya kuman-kuman penyakit, lebih-lebih kuman TBC. Namun sebaliknya, bila terlalu banyak akan menyilaukan dan efek tidur tidak terasa. Kurang cahaya. Robert Koch membuktikan bahwa semua jenis cahaya dapat mematikan kuman. Oleh sebab itu, ruangan yang gelap sangat disukai kuman-kuman penyakit. Pencahayaan alam. Pencahayaan alam dapat diperoleh baik secara langsung maupun melalui pemantulan. Banyak cahaya berasal dari pantulan oleh benda-benda berwarna putih atau warna muda. Faktor pemantulan cahaya. Silau. Kesilauan dapat merusak mata dan mempengaruhi produktivitas atau kemampuan fisik kita untuk bekerja. Penyebab kesilauan. Sudut penglihatan kurang dari 10 derajat, cahaya mengenai benda yang mengkilap, kontras antara sumber cahaya dengan latar belakangnya, misalkan ketika lampu sorot kendaraan bermotor menyorot mata tanpa disengaja pada malam hari. Agar rumah tidak bersarang tikus. Tikus tidak diinginkan karena menjadi sumber penyakit. Tikus selalu mengasah giginya dengan cara menggerogoti kayu kabel. Kebiasaan ini menimbulkan bunyi yang mengganggu dan kebakaran. Sering memencuri makanan dan mencemarinya dengan kotorannya. Bila bersarang di setiap atap menimbulkan kegaduhan, memalukan penghuni rumah yang bersangkutan. Penyebab sarang tikus. 1. Terdapat rongga tertutup yang disukai tikus untuk bersarang. 2. Ujung kasau bambu harus diberi penutup. 3. Dinding triplek rangkap berongga di tengah dapat untuk bersarang tikus. 4. Kabel juga dapat untuk jalan masuknya tikus, oleh karena itu juga diberi seng penahan. 5. Talang vertikal juga dapat menjadi jalan masuknya tikus, oleh karena itu juga diberi seng penahan.
Dengan membiasakan memburu tikus dan mematikannya atau memasang perangkap tikus akan membuat teman-temannya tidak berani atau jera memasuki rumah. Dengan selalu memberi makan kucing, maka mereka akan betah di rumah kita dan akan menjadi penjaga rumah dari hama tikus. Minimal tikus menjadi takut berkeliaran di rumah. Paling tidak memelihara kucing di halaman rumah.